Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah persamaan diferensial yang akan mempresentasikan tentang persamaan diferensial terpisah yang beranggotakan saya sendiri, Kuningsih, NIM 2307018891. Saya Anisatul Faiza, NIM 2307018888. Saya Lili Arifatul Maslihah, NIM 230701800089. Oke, kita masuk ke materi. Saya Kuningsih, NIM 2307018891. Saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial terpisah. Terdapat persamaan diferensial order pertama yang dapat direduksi menjadi GY Y aksen sama dengan Fx, di mana Y aksen sama dengan dy per dx, sehingga GY dy per dx sama dengan Fx. Persamaan GY dy sama dengan Fx dx merupakan persamaan diferensial terpisahkan. Bentuk GY dy sama dengan Fx dx adalah cara lain untuk menuliskan persamaan diferensial GY Y aksen sama dengan Fx. Persamaan GY dy sama dengan Fx dx disebut persamaan diferensial dengan peubah-peubah terpisahkan, atau persamaan diferensial terpisahkan. Persamaan diferensial di atas kemudian dikenakan operasi integral dan didapat integral GY dy sama dengan integral Fx dx. Jika fungsi-fungsi f dan g kontinu, maka nilai integralnya ada dan hasil integralnya merupakan penyelesaian persamaan diferensial tersebut. Secara umum kita punya persamaan diferensial yaitu m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Kemudian kita punya m dan n, di mana m yang hanya bergantung pada x. Jadi m sama dengan fx. Ini adalah merupakan fungsi dari x saja, dan n sama dengan fy merupakan fungsi dari y saja. Maka persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial variabel terpisah. Fx dx plus gy dy sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa dengan mudah mencari solusinya dengan cara kita integralkan kedua ruasnya. Di sini ada contoh. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial 16y y aksen plus 9x sama dengan 0. Penyelesaian 16y y aksen plus 9x. 9x kita pindah ruas ke kanan, jadi 16y y aksen sama dengan min 9x. 16y y aksen tadi kita ubah menjadi dy per dx sama dengan min 9x. Kita dapatkan 16y dy sama dengan min 9x dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas tersebut. Jadi, integral 16y dy sama dengan integral min 9x dx. Kita dapatkan 8y kuadrat sama dengan min 9 per 2x kuadrat plus c. 8y kuadrat plus 9 per 2x kuadrat sama dengan c. Jadi penyelesaian persamaan diferensial di atas adalah 8y kuadrat plus 9 per 2x kuadrat sama dengan c. Di sini saya akan memaparkan jawaban contoh soal nomor 2 dari persamaan diferensial terpisahkan dan akan menjelaskan persamaan diferensial terpisahkan dengan nilai awal. Yang pertama yaitu contoh soal nomor 2, yaitu tentukan penyelesaian persamaan diferensial dari y aksen min y sin x sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu kita tulis kembali y aksen min y sin x sama dengan 0. Nah, karena y aksen itu turunan y terhadap x, kita bisa menulis dy per dx sama dengan y sin x. Kenapa? Karena ini kan merupakan persamaan diferensial terpisahkan, maka kita akan memisahkan ke ruas kanan. Nah, kemudian y-nya ini dipindah ke ruas kiri menjadi y per y dy per dx sama dengan sin x. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan. Nah,
Hasil integral dari 1 per y dy yaitu ln y. Hasil dari integral sin x dx yaitu min cos x plus c. Nah, maka ditemukan hasil penyelesaiannya yaitu y sama dengan e min cos x plus c. Yang kedua yaitu persamaan diferensial terpisahkan dengan nilai awal. Pada bidang terapan, masalah nilai awal memegang peranan penting untuk menentukan penyelesaian khusus dari sebuah persamaan diferensial. Andaikan penyelesaian khusus Gx memenuhi kondisi awal pada suatu titik tertentu, x0, dan penyelesaiannya y dalam kurung x, nilai tertentu y0, ditulis y dalam kurung x0 sama dengan y0. Misal, y1 sama dengan 0 berarti y sama dengan 0 jika x sama dengan 1. y0 sama dengan 2 berarti y sama dengan 2 jika x sama dengan 0. y pi sama dengan 10 berarti y sama dengan 10 jika x sama dengan pi. Kondisi awal dari penyelesaian suatu persamaan diferensial disebut nilai awal, dan untuk penyelesaiannya harus ditentukan penyelesaian khusus yang memenuhi syarat awal yang diberikan. Pemahaman masalah nilai awal berasal dari suatu realita pada terapan bahwa peubah bebas seringkali berupa faktor waktu, sehingga persamaannya berbentuk y dalam kurung x0 sama dengan y0, yang merupakan situasi awal pada suatu peubah. Misal, pada waktu tertentu didapat penyelesaian dari suatu persamaan diferensial, maka penyelesaian itu menunjukkan kondisi yang terjadi pada waktu kemudian, misalnya dalam bentuk yx sama dengan ax plus b. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, silakan simak contoh soal berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anisatul Faizah, yaitu mengenai contoh soal dari persamaan diferensial terpisahkan dengan nilai awal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian masalah nilai awal dari suatu persamaan diferensial x, y aksen plus y sama dengan 0 jika y1 sama dengan 1. Penyelesaiannya x, y aksen plus y sama dengan 0, di mana y aksen itu adalah turunan pertama dari y ke x. Jadi kita bisa langsung menulis x dy per dx sama dengan min y. Kita pindah ruas. Kemudian kita kali silang, mendapatkan x dy sama dengan min y dx. Nah, di sini kita sudah mempunyai variabel x, tetapi diferensialnya dy, dan juga mempunyai variabel min y, tetapi diferensialnya dx. Nah, di sini sudah jelas bahwa ini merupakan bentuk dari persamaan diferensial terpisah. Kemudian untuk menghilangkan variabel x di diferensial dy dan variabel min y di diferensial dx ini, kita bisa membaginya dengan xy untuk setiap ruasnya. Nah, kita bisa bagi sehingga kita ini x bisa kita bagi dengan xy, dan min y dx bisa kita bagi dengan xy, sehingga kita akan mendapatkan 1 per y dy sama dengan min 1 per x dx. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita integralkan kedua ruas. Nah, kita integralkan sehingga kita akan mendapatkan ln y sama dengan min ln x plus c. Kita bisa menulisnya dengan y sama dengan e pangkat min ln x plus c. Tadi kan sudah ada nilai awalnya yaitu y1 sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan e pangkat c, jadi c-nya sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya terbukti bahwa y sama dengan e pangkat min ln x plus c. Kemudian contoh nomor 2.
yaitu tentukan penyelesaian masalah nilai awal pada persamaan diferensial x kuadrat plus 1 y aksen plus y kuadrat plus 1 sama dengan 0 jika nilai awal y0 sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya x kuadrat plus 1 y aksen plus y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Y aksen tadi kan turunan pertama dari y ke x, jadi kita bisa langsung menulisnya dengan x kuadrat plus 1 dy per dx sama dengan, kita pindah ruas, min y kuadrat plus 1. Nah, di sini kita bisa menulisnya dengan dy per dx sama dengan min y kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 1. Kita kali silang, sehingga kita mendapatkan x kuadrat plus 1 dy sama dengan min y kuadrat plus 1 dx. Di sini kita sudah mempunyai variabel x kuadrat plus 1 dengan diferensialnya dy, dan juga variabel min y kuadrat plus 1 dengan diferensialnya dx. Nah, kita bisa bagi seperti contoh 1 tadi ya, sehingga kita mendapatkan hasil ini dy per y kuadrat plus 1 sama dengan min dx per x kuadrat plus 1. Nah, dari persamaan ini kita integralkan kedua ruasnya sehingga kita mendapatkan hasil arctan y sama dengan min arctan x plus c. Kita juga bisa menulisnya dengan arctan y plus dipindah ruas menjadi arctan x sama dengan c. Nah, misal arctan x sama dengan a dan arctan y sama dengan b. Sehingga menurut teori dalam persamaan trigonometri, yakni tan a plus b itu sama dengan tan a plus tan b per 1 min tan a plus tan b. Sehingga tan c sama dengan, kita masukkan tadi, x plus y per 1 min x y. Jadi, x plus y per 1 min x kali y itu sama dengan tan C, merupakan penyelesaian umum persamaan diferensial di atas. Nah, tadi kan sudah diberikan nilai awal y0 sama dengan 1, yang artinya y sama dengan 1 jika x sama dengan 0. Sehingga kita bisa substitusikan, tadi kan x plus y ya, x-nya 0 tambah y-nya 1 per 1 min x-nya 0 kali y-nya 1 sama dengan tan C. Jadi hasilnya tan C sama dengan 1. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian persamaan diferensial di atas adalah x plus y per 1 min x kali y sama dengan 1, atau kita bisa menulisnya dengan y sama dengan 1 min x per 1 plus x. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.